Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sekarang masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran PKN bersama Miss Husnul. Kita akan membahas tentang materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu dulu apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baiklah, kalian di kelas 7 sudah mempelajari beberapa hal tentang Pancasila. Ya, tentang isi Pancasila, sila-silanya mulai dari sila 1 sampai dengan sila 5. Kalian sering melafalkan ketika upacara di hari Senin mengikuti pembina upacara. Kalian juga sudah tahu makna dari dasar negara Indonesia ya. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu adalah karakteristik bangsa Indonesia. Kita meneliti dari istilah Pancasila. Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-14. Menurut Darmo Diharjo, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu tadi pada abad ke-14. Nah, terdapat di dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tular. Di sini menurut bahasa Sanskerta juga Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya sendi atau asas, yang berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau yang biasa disebut dengan Pancasila Krama. Nah, lebih lanjut lagi dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yang biasa disebut atau dikenal dengan istilah Molimo. Molimo itu apa aja sih? Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI yang dimulai atau yang berlangsung pada 20 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia. Nah, di sana ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Yamin dan Supomo. Insinyur Soekarno mengusulkan gagasan 5 prinsip dasar negara tersebut pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, istilah Pancasila ini menurut beliau berasal dari seorang teman ahli bahasa yang kemudian disepakati oleh peserta sidang. Yang pada akhirnya pada saat ini tanggal 1 Juni itu dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, Pancasila di sini adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat.
Nah, Muhammad Yamin juga menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi. Seperti yang tadi ya sudah dibahas menurut bahasa Sanskerta. Pancasila juga sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara. Ketika apa? Ketika ada momentum yaitu sidang PPKI. Nah, di sana di sidang PPKI hasilnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea ke-4. Jadi, sejak tanggal ditetapkannya dan disahkannya Undang-Undang Dasar sama seperti Pancasila, karena Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Oke, secara umum, fungsi dan peranan Pancasila itu terdapat di dalam TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur dasar atau pedoman untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan sebuah negara yang meliputi bidang IPO, Leksos, Budankam, yaitu berbagai bidang ya di ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara itu tentu memiliki jiwa. Nah, dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oke, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Jadi, semua perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 saja harus berpatok kepada Pancasila. Segala sumber hukum, baik undang-undang, perda, maupun peraturan lainnya itu harus bersumber kepada Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila ini berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI ini sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ada cita-cita bangsa ya, terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas ini adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Di sini Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter arah dan tujuan dari pembangunan yang digunakan oleh sebuah bangsa. Baiklah, setelah kalian mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila, sekarang silakan kerjakan aktivitas 1.1 pada halaman 5. Kalian tuliskan di buku catatan PKN kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.